Ya, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, oke, sambil menunggu yang lainnya yang bergabung, mungkin bisa mengaktifkan, on cam-nya atau kameranya siapa saja yang sudah, masuk atau hadir di sore hari ini untuk mata kuliah komputasi dinamika fluida. Ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya? Sudah, Pak. Ya, jadi di sore hari ini kita melanjutkan lagi ya, cerita yang dari perkuliahan sebelumnya mengenai mata kuliah komputasi dinamika fluida. Nah, di bagian ini ada beberapa hal, saya izin menonaktifkan, eee, on cam-nya karena, eee, jaringan kurang stabil. Jadi sedikit mengalami, kendala. Ya, untuk komparasi atau perbandingan mengenai eksperimen dan simulasi. Jadi eksperimen dan simulasi ini ya ini adalah perbedaannya, eee, secara hitungan, membutuhkan biaya yang lebih mahal, kemudian kalau simulasi ya biaya awalnya atau langkah awalnya yang diperlukan menggunakan, PC atau komputer yang memiliki spek cukup tinggi. Kemudian proses eksperimen, waktu yang dibutuhkan, lebih lama jika dibandingkan dengan simulasi karena eksperimen berhubungan dengan manufaktur, membuat secara, aktual manufacturing-nya. Kemudian kalau disimulasi, ketika ingin merubah suatu gambar atau objek yang ingin dikerjakan, itu akan cepat sekali dilakukan dalam hitungan beberapa detik dengan merubah, dimensi atau ukuran, pada saat, dilakukan editing atau melakukan edit dari gambar yang sudah ada. Kemudian satu persatu eksperimen bisa dikerjakan, one by one atau part by part, sedangkan di simulasi ini bisa mensimulasikan dalam, eee, kondisi yang bersamaan, jadi bisa mensimulasikan misalkan ingin mengetahui berapa nilai kecepatan atau nilai tekanan, kemudian nilai, perpindahan panas, itu bisa dilakukan secara, bersamaan, di simulasi CFD. Satu tujuan, ini, simulasi CFD bisa menghasilkan, banyak, tujuan yang ingin ditampilkan atau gambar-gambar yang ingin ditampilkan berupa gambar post processing-nya, banyak yang bisa dilakukan atau banyak yang bisa ditampilkan secara bersamaan. Kemudian peralatan, umumnya peralatan eksperimen itu ukurannya atau size-nya berukuran besar, dimensinya besar, sedangkan CFD, berupa simulasi menggunakan PC atau komputer atau bahkan sekarang laptop yang sudah, cukup, tinggi spesifikasinya, ini juga, menjadikan, software CFD atau tools dari CFD tersebut mudah untuk dipindah atau rubah posisi untuk, peletakannya. Ya, itu merupakan,
perbandingan secara singkat ya, atau komparasi antara eksperimen dan simulasi. Kemudian pada saat melakukan simulasi, atau melakukan karakteristik fluida di CFD, ada bagian makroskopik dari properties fluida seperti yang umumnya itu berhubungan dengan masalah density. Density ini adalah kerapatan dari fluida, lalu viskositas. Viscosity itu kekentalan dari fluida, karena ketika fluida ini memiliki nilai viskositas yang berbeda atau nilai viskositasnya lebih kental atau lebih encer, akan menghasilkan hasil simulasi yang berbeda. Jadi bisa saja nilai kecepatan mengalami peningkatan karena nilai viskositasnya kecil, kemudian nilai tekanannya juga memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai kecepatan, temperatur, lalu ada nilai velocity. Nah, ini merupakan makroskopik dari properties fluida yang umumnya seringkali masukkan sebagai kondisi batas di boundary condition untuk melakukan simulasi tersebut. Lalu ada klasifikasi untuk aliran fluida. Jadi ada aliran fluida yang masuk dalam kategori compressible, incompressible, kemudian ada steady, unsteady. Ini merupakan pendefinisian. Jadi pada saat simulasi tersebut ingin dilakukan, maka harus dibuatlah terlebih dahulu pengkondisiannya dalam kondisi seperti apa. Apakah fluida tersebut masuk ke dalam kategori fluida yang compressible atau incompressible. Misalnya untuk fluida yang compressible ini adalah fluida yang berupa fluida gas, berupa fluida gas, itu masuk dalam kategori fluida compressible, seperti misalnya menggunakan oksigen atau udara. Udara merupakan fluida yang compressible. Lalu incompressible atau yang tidak dapat dimampatkan, ini adalah fluida yang umumnya dikategorikan sebagai fluida cair, seperti air, water ya, air, kemudian liquid. Liquid ini bisa cairan oli, cairan minyak, itu masuk ke dalam kategori incompressible. Lalu ada pendefinisian untuk klasifikasi di kondisi batas itu didefinisikan sebagai steady, unsteady. Nah, ini ada perbedaan pada saat melakukan simulasi menggunakan kondisi yang steady dan unsteady. Untuk kondisi yang steady ini diasumsikan bahwa fluida tersebut mengalir dengan kecepatan yang tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalkan diasumsikan fluida ini mengalir dalam waktu misalkan 60 detik atau dalam waktu 1 menit ya, 60 detik atau 1 menit. Jadi pada saat perubahan waktu dari detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, detik ke-6, ke-7, dan seterusnya sampai 60 detik, tidak mengalami perubahan nilai kecepatan. Misalnya di kondisi batas dimasukkan kondisinya adalah memilih steady, maka misalnya kecepatannya 10 meter per second, jadi dalam waktu
detik pertama, detik kedua, ketiga, kecepatannya diasumsikan nilainya 10 meter per second, 10 atau 10 meter per detik. Beda halnya dengan unsteady. Nah, di unsteady ini mengalami perubahan kecepatan yang fluktuatif, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bisa saja untuk detik pertama kecepatannya 10 meter per second, kemudian di detik kedua kecepatannya mengalami pengurangan menjadi 9 meter per second, lalu di detik ketiga berubah lagi menjadi 10,5 meter per second, dan seterusnya sampai 60 detik kemudian. Nah, ini adalah kondisi unsteady, artinya kecepatan tersebut mengalami berbagai macam perubahan. Kemudian ada laminar dan turbulen. Ini pola aliran yang diasumsikan. Jadi pada saat melakukan simulasi, terlebih dahulu dicoba dulu dihitung apakah ini masuk ke dalam aliran yang laminar atau aliran turbulen. Untuk aliran laminar, bisa dilihat alirannya itu memiliki karakteristik nilai kecepatan yang sama. Jadi kecepatan sama untuk partikel yang mengalir di aliran tersebut memiliki nilai kecepatan yang sama antara partikel 1 dengan partikel 2, partikel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 memiliki nilai kecepatan yang sama. Sedangkan turbulen berarti kebalikannya, nilai kecepatan mengalami perbedaan. Jadi untuk partikel 1 dengan partikel 2, kecepatannya bisa saja berbeda kecepatan. Kemudian selain kecepatan juga arah aliran juga mengalami perbedaan di aliran turbulen ini. Lalu ada single phase dan multi phase. Ini yang mengartikan bahwa kalau single phase diasumsikan bahwa simulasi ini hanya dikondisikan satu fase. Yang dimaksud dengan satu fase itu adalah satu kondisi. Misalkan ingin mensimulasikan aliran udara atau aliran fluida udara yang mengalir di dalam suatu ruangan, berarti diasumsikan single phase. Jadi karena yang masuk ke dalam ruangan tertentu atau ruangan tersebut adalah fluida udara. Beda halnya dengan multifase. Nah, di bagian multifase ini fasenya bisa saja memiliki fase yang berbeda. Yang satu fasenya berupa fase gas, yang satu lagi berupa fase liquid atau berupa fase cairan. Ini merupakan kondisi klasifikasi yang diberikan pada saat ingin melakukan simulasi tersebut. Nah, untuk andalan simulasi di CFD ada laminar flow, aliran lambat, dan aliran turbulen. Ini yang tadi merupakan aliran yang cepat. Untuk satu fase juga mengalir, juga multiphase, sistem pencampuran dan reaksi kimia. Reaksi kimia ini seringkali dilakukan di CFD untuk yang multifase, jadi pencampuran dua fase yang berbeda sehingga menghasilkan reaksi kimia. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Suaranya bisa jelas terdengar? Ya, Pak, jelas. Ya, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, di bagian ini ada CFD analisis, bagaimana CFD tersebut atau computational
fluid dynamic, kalau bahasa Indonesia komputasi dinamika. FLIDA melakukan suatu analisa. CFD menggunakan tools-nya itu, alatnya komputer, walaupun CFD ini dibuat berupa program. Isinya adalah program yang bisa untuk menjalankan itu adalah di komputer untuk memecahkan persamaan matematika dalam menyelesaikan permasalahan yang disimulasikan tersebut. Jadi kalau dilihat di software CFD, software paket ya, software aplikasi CFD, softwarenya misalkan ANSYS atau Fluent. ANSYS Fluent itu coba saja masuk ke menu help, menu help-nya di bagian help-nya itu nanti akan banyak persamaan atau governing equation yang dipergunakan. Kemudian komponen utama dari siklus desain CFD adalah yang pertama usernya atau yang menggunakan atau manusia yang menentukan. Ini adalah bagian paling utamanya karena yang akan memasukkan kondisi batas, kemudian melakukan penggambaran atau drawing atau menggambar dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi itu adalah yang manusia tersebut. Kemudian di bagian ini peranan user atau pengguna dari CFD ini memberikan peran penting karena dialah yang memberikan keputusan atau memberikan kesimpulan atau analisis yang diberikan, apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak, itu yang menjadi bagian penting sebagai pengguna CFD tersebut. Lalu pengetahuan ilmiah, model, dan metode yang dinyatakan secara atau dibahasakan dengan bahasa matematis tetapi dibuat ke dalam bahasa pemrograman. Lalu software yang mewujudkan pengetahuan tersebut secara rinci untuk perangkat keras komputer dalam melakukan perhitungan yang sebenarnya. Nah, di bagian akhir ini verifikasi atau validasi itu adalah user atau pengguna CFD tersebut untuk bisa mengartikan hasil simulasi CFD yang dikerjakan tersebut. Jadi singkat cerita, CFD ini merupakan gabungan dari berbagai macam multidisiplin ilmu. Yang pertama, karena ada masalah berhubungan dengan fisika, jadi ada persamaan-persamaan seperti nilai-nilai gravitasi, nilai-nilai pengaruh graviti, itu juga bagian dari fisika ya. Kemudian fluida merupakan fluid mekanik, mekanika fluida, ilmu utamanya itu adalah di fisika. Kemudian bagian ilmu fisika ini dibahasakan ke dalam atau dibuat ke dalam persamaan matematika terapan dan dijalankan atau dieksekusi menggunakan bantuan komputer. Nah, untuk menggunakan bantuan komputer ini rumus atau governing equation tersebut dibuat ke dalam bahasa program, bahasa pemrograman. Tetapi kalau di software ANSYS itu kita hanya langsung memakai, artinya langsung menggunakan atau memilih opsi atau pilihan apa yang ingin digunakan. Misalkan ingin menggunakan persamaan turbulence, nah nanti tinggal diklik turbulence apa yang digunakan, misalkan turbulence K omega atau K epsilon, lalu persamaan matematika terapan inilah yang digunakan untuk menyelesaikan simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya, bagian selanjutnya untuk
CFD itu harus menentukan terlebih dahulu problem statement atau statement permasalahan atau permasalahannya apa. Nah, setelah mendapatkan permasalahan yang ingin disimulasikan, lalu mencari informasi, information about the flow, bagaimana atau mengetahui informasi apa yang terjadi yang ingin disimulasikan mengenai aliran tersebut, apakah aliran ini memberikan informasi kalau kondisi aktualnya itu dalam kondisi yang aliran turbulen atau laminar, atau misalkan aliran nilai kondisinya itu dengan kondisi yang single phase atau multi phase. Ini merupakan informasi yang terlebih dahulu harus diketahui. Lalu matematika model, ini setelah informasi itu diketahui, software CFD itu menggunakan persamaan matematik, ada PDA, persamaan differential equation, kemudian ini ada persamaan tambahan yang dimasukkan. Nanti persamaan-persamaan itulah yang membantu untuk melakukan penghitungan di simulasi yang dikerjakan tersebut. Di bagian ketiga ini, CFD tidak pernah lepas dari masalah model mesh generation, artinya membuat grid yang di pertemuan minggu sebelumnya ada yang diilustrasikan seperti jala ikan atau jaring ikan. Ini merupakan mesh generation, jadi generasi membuat meshing, membuat grid. Gridnya ini dibuat fine atau dibuat rapat di bagian zona tertentu atau dibuat lebih renggang di bagian tertentu. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu atau mempersingkat waktu pada saat proses iterasi atau proses hitungan. Space discretization couple, ini merupakan pembagian discrete-nya, pembagian mesh-nya, time discrete, lalu iterative solver, dan di bagian poin nomor 7, ini juga sering mengalami error ya, atau debugging-nya ini, software CFD ini, karena bisa saja ada pengulangan data atau input yang berulang yang dimasukkan ke sistem atau ke software tersebut, sehingga aplikasi atau software ini mengalami error atau mengalami kesalahan. Nah, hal inilah yang perlu dilakukan, menelusuri atau mencari hal apa yang menyebabkan kesalahan di simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya, ini adalah bagian-bagian yang umumnya dilalui ketika melakukan analisis proses menggunakan CFD atau komputasi dinamika fluid atau computational fluid dynamic. Ya, sebelum menyelesaikan permasalahan di CFD itu, yang perlu dicari atau diketahui terlebih dahulu, harus diketahui mengenai masalah aliran atau permasalahan flow atau permasalahan aliran yang akan diselesaikan. Apakah aliran ini akan diselesaikan dalam kondisi aliran yang laminar atau turbulen? Ini merupakan bagian yang berbeda mengenai aliran yang akan terjadi.
Kemudian fenomena fisik apa yang perlu diperhitungkan? Fenomenanya seperti apa? Apa kondisinya ini misalkan alirannya itu mengalir di dalam suatu pipa atau saluran pipe ya atau pipa. Apakah kondisi fisiknya ini perlu diperhitungkan seperti misalkan kekasaran dari permukaan pipa. Bagaimana mengukur kekasarannya? Apakah sebagai user atau sebagai pengguna CFD tersebut bisa mengetahui berapa nilai friction atau nilai kekasaran permukaan pipa tersebut. Nah, sehingga bagian ini menjadikan bagian juga yang permasalahan atau pernyataan masalah fenomena fisik apa yang perlu diperhitungkan. Jadi misalkan kekasaran pipa, lalu material pipanya terbuat dari apa, misalkan dari steel, dari baja, atau dari plastik, atau dari kaca, atau dari kayu, atau dari bambu, atau dari material yang lain. Nah, fenomena-fenomena ini yang juga yang perlu diketahui karakteristiknya, apakah diasumsikan, dimasukkan ke dalam simulasi atau tidak diperhitungkan. Nah, kemudian yang di bagian berikutnya, geometri. Untuk tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Di tampilan share screen bisa Iya, jelas Pak. Ada, baca Pak. ya. Karena Kebaca, Pak. jaringannya sedikit ada sedikit delay, ada jedanya tadi. Geometri apa dan domain serta kondisi batas apa yang akan digunakan pada CFD. Ini juga bagian yang penting. Geometri itu gambarnya, gambar secara aktualnya, gambar secara keseluruhan, ditampilkan atau dikerjakan atau disimulasikan dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian domain batasannya seperti apa, atau kondisi batasnya yang diberikan, domain serta kondisi batas apa yang akan digunakan pada CFD. Apa yang akan dimasukkan. Itu pernyataan atau problem, permasalahan yang seringkali harus perhitungkan atau sering harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan simulasi CFD. Lalu apakah ada kendala internal pada permukaan bebas? Ini juga bagian lain yang bisa dimasukkan ke dalam kondisi batas. Kendala internal itu misalnya dari sistem yang disimulasikan tersebut, apakah ada permasalahan atau ada problem internalnya. Jika tidak ada, jika ada, lalu kalau misalnya ada, itu akan dimasukkan ke bagian apa, atau ditentukan atau di-sub atau di-include-kan ke kondisi batas di bagian yang mana. Nah, ini merupakan bagian juga yang menjadi pernyataan masalah di CFD. Aliran, laminar, turbulen, steady, unsteady. Jadi yang didefinisikan lagi pada saat menentukan kondisi batas itu mengasumsikan atau menganggap aliran yang mau disimulasikan ini apakah masuk ke dalam aliran laminar atau aliran turbulen atau kondisinya steady atau
unsteady, artinya kecepatannya mengalami kondisi yang stabil, konstan, atau mengalami perubahan nilai kecepatan untuk waktu yang berbeda. Apa tujuan dari analisis CFD yang akan dilakukan? Yang pertama, ini hanya contoh ya, yang umumnya bisa saja digunakan untuk menghitung jumlah ini ada berapa besar gaya angkat, atau kalau di aerodinamika itu lift, gaya angkat, kemudian kemampuan untuk melakukan tarikan atau hisap, ini juga bisa dilakukan di CFD. Jadi berapa nilai suction atau daya hisap atau kemampuan untuk menarik fluida masuk ke dalam saluran, lalu kemampuan untuk berapa besar jumlah dorong atau kemampuan untuk mendorong bagian tertentu yang bisa dilakukan atau dihitung juga di CFD. Lalu bagian yang berikutnya nilai kecepatan, tekanan, mixing flow. Kecepatan, tekanan, dan mixing. Jadi tujuan dari analisis CFD ini bisa mendapatkan nilai kecepatan, nilai tekanan, kemudian nilai pencampuran, mixing atau pencampuran dari fluida tersebut. Ya, untuk model matematika yang pertama, ini yang seringkali harus diperhatikan dengan CFD, karena apalagi software atau tools yang digunakan tersebut merupakan tools atau software yang sistem paket ya. Sistem paket itu artinya kita hanya menggunakan atau tinggal memilih opsi atau pilihan, tidak membuat membuat bahasa pemrograman atau membuat coding. Jadi tinggal menggunakan. Di bagian ini poinnya itu adalah harus memilih model matematik. Jadi pilih model matematik yang cocok untuk aliran dan kerangka acuan yang disimulasikan. Nah, karena ketika ada ketidaksesuaian atau tepatan atau ketidakmiripan model matematik yang digunakan dengan yang mau disimulasikan, ini juga memberikan pengaruh terhadap hasil akhir atau post processing-nya. Jadi post processing dari CFD ini akan memberikan kontribusi yang tidak signifikan, tidak sesuai karena pemilihan model matematika yang tidak tepat. Lalu identifikasi hal-hal yang menyebabkan dan mempengaruhi gerakan fluida. Ini juga perlu dilakukan, mengidentify hal-hal yang memberikan pengaruh atau yang menyebabkan fluida tersebut mengalami pergerakan. Domain komputasi untuk memecahkan masalah aliran. Jadi domain batasan, kondisi batasnya, misalkan ingin mensimulasikan wings ya, atau sayap pesawat. Nah, ini harus didefinisikan dulu, misalnya domainnya atau kondisi komputasinya, aliran ini diasumsikan sebagai aliran free stream, lalu dengan batas aliran bebas berapa jauh jarak yang diasumsikan dari wings atau dari sayap tersebut yang menjadi domain komputasinya. Jadi kalau misalnya
gambar wings-nya seperti ini, kemudian, apa namanya, domain komputasinya sangat sempit sekali, seperti ini ya, atau, eee, sangat tipis. Nah, ini juga memberikan, misalkan ini sangat mepet ya, artinya, cukup cukup dekat ya ininya. Ini yang nanti, hasil simulasinya akan berbeda ketika mendefinisikan yang pertama kondisi domain komputasinya, sesuai dengan ukuran, tetapi ada satu lagi misalkan, kondisi domain komputasinya itu, eee, lebih luas space-nya. Nah, ini akan, eee, berbeda hasilnya. Nah, karena kondisi aktualnya, wings atau sayap pesawat tersebut ini, merupakan udara apa, bebas ya atau saluran luar, sedangkan ini, bagian yang mengelilingi dari saluran tersebut, saluran apa, wing tersebut. Nah, bagian ini, kalau misalnya dibuat menjadi lebih kecil atau lebih, press ya atau maksudnya lebih singkat seperti ini, sehingga tidak diketahui, pengaruh, eee, pengaruh udara atau, fluida yang ada di bagian, eee, luar atau bagian yang lebih jauh lagi. Nah, hal ini yang memberikan pengaruh terhadap hasil akhir, simulasi yang dikerjakan tersebut. Nah, jadi pada saat menentukan domain komputasi ini, eee, harus juga ditentukan, eee, pemilihan, space-nya atau pemilihan bagian yang ingin disimulasikan, disesuaikan dengan kondisi aktual. Lalu pergunakan, hukum kekekalan massa, momentum, dan energi. Ini bagian yang selalu ada di simulasi CFD karena, persamaan massa, momentum, dan energi ini adalah 3 persamaan, dasar, 3 persamaan dasar yang, selalu dipergunakan di, simulasi CFD. Massa berhubungan dengan, eee, massa fluida karena fluida fluida tersebut, selalu pasti pasti memiliki massa, baik itu fluida cair maupun fluida gas, dia memiliki massa atau berat jenis. Kemudian momentum, karena fluida tersebut mengalami, eee, perpindahan atau mengalami pergerakan sehingga menghasilkan, momentum. Nah, ini persamaan momentum ini selalu atau digunakan di CFD persamaan dasarnya ketika, mensimulasikan fluida yang bergerak. Karena kalau misalnya dia menghasilkan gerakan, dia juga pasti menghasilkan nilai, momentum. Nah, perubahan-perubahan momentum di tiap, titik, di tiap partikel ini, dipengaruhi oleh, massa, kemudian dipengaruhi juga oleh kecepatan. Lalu energi ini yang memberikan arti bahwa fluida tersebut, bergerak karena ada energi yang ada di dalam fluida tersebut atau ada energi luar yang bekerja, eee, terhadap fluida tersebut sehingga menghasilkan, pergerakan atau mengalami perpindahan. Kemudian sederhanakan persamaan yang mengatur untuk mengurangi, upaya komputasi. Nah, ini yang eee, bisa menyederhanakan atau menggunakan persamaan governing equation yang lain,
persamaan yang mengatur untuk mengurangi perhitungan upaya komputasi. Jadi kalau terlalu banyak persamaan yang digunakan, misalkan ini kan ada persamaan dasar ya, ada kekekalan massa, momentum, energi, kemudian juga misalkan mengaktifkan persamaan friksi atau persamaan gesekan antara fluida dengan eh, dinding atau wall, kemudian juga mengaktifkan persamaan perpindahan panas, lalu ada eh, persamaan multiphase, persamaan fase. Nah, di bagian-bagian tertentu kita juga harus mengetahui atau memastikan persamaan apa saja yang digunakan, atau di bagian ini dituliskan sederhanakan persamaan yang mengatur untuk mengurangi upaya komputasi. Jadi kalau misalkan di software ANSYS Plan itu dia hanya prinsipnya adalah kalau kita mengaktifkan opsi atau pilihan tersebut berarti menggunakan persamaan tersebut. Nah, yang dimaksud di poin nomor 5 ini sederhanakan, artinya tidak semua persamaan tersebut harus diaktifkan atau di tombolnya atau difungsikan. Jadi pilihlah atau sesuaikan persamaan yang mengatur simulasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi upaya komputasi, karena kalau misalnya terlalu banyak atau banyak sekali persamaan yang digunakan, sedangkan persamaan tersebut kalau diartikan atau diperhitungkan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap hasil atau yang mau disimulasi, hasil aktualnya. Nah, jadi perlu disederhanakan untuk mengurangi upaya komputasi. Gunakan informasi yang tersedia tentang aturan aliran yang berlaku, periksa simetri dan arah aliran. Jadi ketika menggunakan gambarnya itu one day, satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi, ini persamaannya jelas berbeda. Misalkan untuk persamaan massa, untuk persamaan massa satu dimensi dengan persamaan massa dua dimensi itu jelas berbeda ya, persamaan dasarnya juga sama dengan persamaan tiga dimensi, hukum kekekalan massa. Nah, di bagian ini yang menjadikan perhatian, memeriksa arah aliran atau geometri yang mau disimulasikan. Apakah geometrinya itu 2D, dua dimensi, atau satu dimensi, atau tiga dimensi. Karena kalau simulasi yang misalkan simulasi dengan satu dimensi dengan dua dimensi, jelas upaya komputasi untuk melakukan proses penghitungan akan lebih lama di dua dimensi jika dibandingkan dengan di satu dimensi. Nah, begitu juga dengan tiga dimensi. Tiga dimensi ini lebih lama proses penghitungan atau upaya komputasinya karena dia memperhitungkan arah pergerakan, misalkan kekekalan massanya itu arah bidang X diperhitungkan, bidang Y dan bidang Z juga diperhitungkan. Momentum dan energi juga melakukan penghitungan di bidang X, Y, dan Z. Itulah yang memberikan pengaruh terhadap upaya komputasi. Lalu abaikan persyaratan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada hasil. Nah, jadi kalau di simulasi CFD, komputasi dinamika fluida atau computational fluid dynamic ini, seringkali ada kondisi-kondisi yang sangat kecil ya, atau sangat hal yang terlalu kecil yang
kalau misalnya dimasukkan dengan tidak dimasukkan itu tidak terlalu memberikan arti. Misalkan kita ingin mensimulasikan distribusi suhu atau distribusi temperatur di dalam suatu ruangan. Misalkan di dalam suatu ruangan kamar tempat tidur atau kamar ruangan tertentu atau ruang tamu atau ruang rumah ya, misalkan kamar tempat tinggal. Nah, ada bagian tertentu yang misalkan persyaratan yang memiliki sedikit, misalkan di dalam kamar itu kita ingin mengetahui distribusi perpindahan panasnya atau suhu, tetapi di dalam kamar itu ada, katakanlah misalkan ada hewan kecil, misalnya ada semut atau ada cicak atau ada binatang lain. Nah, sebagai bagian dari aktualnya memang ada, misalkan ada semut yang menempel di dinding, tetapi kita tidak bisa mengetahui berapa panas atau temperatur yang dikeluarkan oleh makhluk tersebut atau bagian terkecil tersebut. Nah, di bagian ini yang diartikan sebagai bagian tersebut, abaikan persyaratan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh, karena temperatur yang terlalu kecil, misalkan temperatur suhu tubuh semut. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa temperatur panas atau suhu tubuh hewan semut atau binatang semut? Kalau misalkan kita ingin mensimulasikan kondisi perpindahan panas di dalam ruangan ya, atau di dalam ruangan kamar. Ya, karena bagian itu sulit untuk diketahui nilai suhunya, ya ini masuk ke dalam abaikan saja, jadi tidak perlu dimasukkan ke kondisi kondisi batas tersebut. Abaikan persyaratan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada hasil simulasinya. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk lagi ke slide berikutnya? Ya, jika tidak ada, suaranya bisa jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, di bagian berikutnya adalah proses diskritisasi atau garis miring, meshing, proses membuat grid. Proses diskrit atau meshing ini sistem PDE, partial differential equation. Jadi proses meshing kalau yang diartikan dulu itu berupa jala ya, atau kotak-kotak kecil. Jadi kalau misalnya ini adalah jala ikan, kotak-kotak ini atau mesh ini memberikan kontribusi atau memberikan pengaruh terhadap hasil simulasi atau hasil akhir yang akan ditampilkan. PDA, partial differential equation, ini diubah menjadi satu persamaan aljabar. Mesh di-generate atau dibuat ke dalam bentuk seperti ini, bentuk sel atau bentuk elemen, elemen-elemennya. Jadi ada berbentuk elemen seperti ini, ada 4 node atau 4 titik, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, secara seragam ya, atau secara uniform. Jadi mesh itu generate-nya itu ya kita bisa menentukan sendiri atau bisa memilih menggunakan mesh yang segi 4 atau yang segitiga atau yang dalam kondisinya itu
kombinasi segi 4 dan segitiga. Struktur atau tak terstruktur, triangular atau kuadrilateral. Untuk proses mesh-nya ini ada mesh yang terstruktur. Terstruktur itu ukuran dimensi dari mesh yang dibuat tadi, yang berupa kotak-kotak atau segi 4 tadi, dengan ukuran yang sama besar. Jadi antara kotak yang satu dengan kotak yang dua, kotak yang ketiga, keempat, dan seterusnya, dengan ukuran yang sama. Ada juga yang unstruktur, kebalikannya, berarti ada yang ukurannya lebih besar, dimensinya, ada juga yang ukurannya lebih kecil. Triangular, segitiga, dan kuadrilateral. Jadi ada yang segitiga atau ada yang segi 4. Peralatan CAD yang digunakan untuk mendesain mesh tersebut dibutuhkan CAD. Terlebih dahulu harus menggambar di CAD, Computer Aided Design-nya. Tools-nya ya beragam, sekarang bisa digunakan. Ada yang menggunakan dari ANSYS-nya langsung, seperti fasilitas desain modelernya, atau yang untuk menggambarnya itu bisa langsung dibuat di software ANSYS. Space discrete, ini ada pembedaan spasinya, discretization, finite different, menyelesaikan dengan cara metode beda hingga, finite volume hingga, atau finite elemen atau elemen hingga. Untuk penghitungan ada yang dihitung dengan cara high atau low, dengan cepat atau dengan lambat. Lalu ada time discrete-nya secara eksplisit, atau juga ada yang dihitung dengan secara implisit. Ya, ini merupakan ilustrasi. Ini hanya contoh ya, ilustrasi saja. Di bagian ini ada discrete. Discrete-nya ini misalkan ada dimensi atau objek yang mau disimulasikan berbentuk seperti ini, pipa, tapi pipanya ini melakukan lengkungan ya, artinya dia ke atas, kemudian melengkung, lalu dibuatlah discrete. Discrete-nya ini kalau diambil kotaknya ini dia berbentuk kubus atau berbentuk balok, jadi dalam kondisi volume, jadi berbentuk finite volume, jadi berbentuk volume. Nah, volume-volume inilah yang nanti akan dipergunakan untuk melakukan penghitungan. Jadi pada saat penentuan kondisi batas, misalkan di bagian ini adalah saluran P out ya, saluran keluar. Kemudian yang ini adalah saluran masuk, P inlet, tekanan masuk, P in. Nanti bagian ini yang akan dihitung oleh software tersebut. Jadi dia akan melakukan penghitungan perubahan nilai tekanan. Jadi tekanan tersebut mengalami perubahan untuk bagian volume yang berbentuk balok tersebut, atau berbentuk kubus tersebut. Dia akan mengalami perubahannya. Perubahan-perubahan inilah yang dihitung oleh CFD tersebut. Jadi nanti
kita bisa mengetahui atau bisa mendapatkan berapa besar perubahan nilai tekanan yang diterima oleh balok tersebut. Ya, di bagian berikutnya ini ada merupakan type atau tipe jenis ya, atau type atau tipe jenis dari mesh. Ada yang menggunakan mesh-nya ini kombinasi. Yang pertama dia menggunakan tetrahedral mesh pada bagian domainnya ini, lalu di bagian domain tersebut, di bagian domain yang lain hexagonal mesh, dan bagian ini wide mesh yang digunakan. Model mesh-nya berbeda, hexagonal, tetragonal, wide mesh, tetapi dia saling terhubung antara model mesh tersebut. Jadi walaupun model mesh-nya ini berbeda, antara model tetra dengan hexa ini saling terintegrasi, sehingga pada saat proses penghitungan hasil simulasi fluidanya, kenapa ini dibuat lebih mesh-nya lebih rapat atau lebih fine ya, dibuatnya lebih rapat ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik perpindahan fluida yang di bagian saluran masuk tersebut. Jadi di sini bisa diketahui berapa cepat nilai flow atau kecepatan fluida yang masuk. Kemudian di bagian ini mesh-nya kenapa dibuat menjadi lebih lebih rapat ya, tujuannya karena ini merupakan zona yang mengalami pelengkungan, jadi ingin mengetahui pengaruh perubahan sudut. Jadi kalau yang di bagian sini, ini kan sudutnya masih lurus ya, tetapi di bagian ini mengalami perubahan. Nah, karena dia mengalami perubahan melengkung, sehingga ingin diketahui secara detail atau secara lebih terperinci lagi perhitungannya, sehingga dibuatlah mesh-nya lebih rapat di bagian zona tersebut. Ya, untuk kondisi mesh ini bisa saja lebih dari 3 kombinasi, ya contohnya di bagian ini, mesh-nya ada yang kondisinya berbeda, ada yang dibuatnya lebih fine, lebih rapat di bagian tertentu, tapi di bagian yang lain terlihat lebih merenggang ya untuk kondisi meshing-nya. Ya, aplikasi CFD, computational fluid dynamic atau komputasi dinamika fluida, umumnya ini menggunakan metode finite volume method, metode volume hingga, finite volume method atau metode volume hingga. Yang digunakan untuk software, misalkan menggunakan software tools-nya itu ANSYS Fluent ya, software komersil yang banyak digunakan itu. Metode yang digunakan adalah metode finite volume, metode volume hingga, metode finite volume. VVM atau metode volume hingga adalah pendekatan yang umumnya digunakan dalam CFD code karena memiliki keunggulan dalam penggunaan memori dan kecepatan untuk mendapatkan hasilnya, terutama untuk masalah yang besar. Masalah besar itu
kalau misalnya masalah alirannya itu, alirannya sudah masuk ke dalam kategori aliran yang, eee, turbulen. Kenapa dikatakan turbulen itu masalah besar? Karena turbulen ini memiliki karakteristik aliran yang, acak atau aliran yang random, sehingga, antara kecepatan partikel satu dengan partikel yang 2, partikel 3, 4, dan seterusnya memiliki karakteristik yang, berbeda nilai kecepatannya. Ini, membutuhkan, ketelitian dalam hal, masalah penghitungan. Nah, di bagian ini menjadikan masalah itu, menjadikan masalah big problem atau masalah besar yang harus diselesaikan. Aliran turbulen dengan bilangan Reynolds-nya yang besar atau Reynolds-nya tinggi dan aliran yang didominasi seperti, proses reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ada perubahan fase atau ada pencampuran fase, misalkan bahan bakarnya, bahan bakar cair, kemudian ada, udara itu adalah eee, fase gas, sedangkan bahan bakarnya cair, fase liquid. Dua fase yang berbeda, lalu, digabungkan atau dicampurkan, karena proses pembakaran itu akan terjadi atau bisa terjadi jika ada, eee, oksigen, jika ada O2. Lalu ada O2, ada oksigen, juga harus ada, temperatur yang ditingkatkan atau ada pemicu atau ada panas yang bisa menimbulkan, bahan atau bakar atau pembakaran tersebut, terjadi. Nah, karena masalah itu cukup, kompleks ya, jadi ada kondisi yang multifase, fase cair dan, eee, liquid, cair atau gas, kemudian perubahan temperatur, naiknya temperatur, ini juga menjadikan bagian yang perlu diselesaikan dengan baik proses penghitungannya, sehingga yang, lebih sesuai untuk simulasi itu adalah menggunakan pendekatan finite volume. Kalau untuk CFD ya, computational fluid dynamics, menggunakan metode volume hingga. Dalam metode ini, metode finite volume ini, persamaan diferensial parsial yang mengatur disusun kembali dalam bentuk konservatif, kemudian diselesaikan dalam atau dimasukkan ke dalam volume atur, sehingga dengan demikian menjamin konservasi, flux atau, perubahan flux melalui volume atur tertentu. Nah, ini yang menjadikan metode finite volume ini lebih powerful atau lebih, hampir mendekati atau lebih bagus ya jika dibandingkan dengan metode finite element atau metode elemen hingga atau metode finite, difference. Pada bagian ini misalkan ini ada Q itu adalah faktor variabel, F itu adalah vektor flux, F adalah volume, elemen volume atur, dan A ini adalah luas permukaan, elemen volume atur, persamaan volume hingga menghasilkan persamaan pengatur yang kalau dituliskan, di bagian ini ada nilai Q, kemudian ada nilai A, ada nilai, F, dan ada nilai, V-nya. Nah, di bagian ini ada, persamaan pengatur yang melibatkan nilai Q, kemudian nilai F, vektor, kemudian V itu adalah volume, elemen, volume, dan A ini adalah luas permukaan dari, volume atur tersebut. Ya,
Ini merupakan bagian dari sampel atau contoh dari mesh dinosaurus. Ini ya tidak hanya objek ini saja yang bisa dimodelkan. Jadi ya bisa saja mensimulasikan dengan objek yang lain, model mesh-nya yang lain. Kalau dari tampilan ini memperlihatkan model mesh-nya itu uniform ya. Jadi kalau diperhatikan bentuknya itu hampir sama semua dari bagian ini, dari bagian ujung sampai bagian depan, dan di bagian bawah juga dengan model mesh yang sama. Ya, mengenai arti dari proses diskritisasi atau meshing, ada beberapa istilah. Ini sebagai contoh untuk simpelnya pada kondisi 2D, 2 dimensi. Untuk arti sebagai sel, ini yang diartikan sebagai sel, bentuknya kotak seperti ini. Lalu ini adalah phase, dan ini adalah node. Node itu titik. Kemudian di bagian tengah ini adalah sel center atau pusat senternya atau pusat dari selnya. Jadi cara kerja dari CFD, dia melakukan proses penghitungan. Jadi kalau ini diilustrasikan, digambarkan, misalkan ada fluida yang mengalir dari sini ya, diilustrasikan seperti ini. Nanti si node-node ini akan melakukan proses penghitungan. Ketika ini diasumsikan, ketika ini di-define atau didefinisikan, ini adalah saluran masuk. Ini adalah saluran masuk. Saluran masuknya itu 10. 10 misalkan dengan satuannya itu 10 meter per second. Di 10 meter per second ini nilainya adalah 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, dan ini juga nilainya 10. Nah, ketika ini dilakukan hitungan, apakah akan mengalami perubahan atau tidak? Nah, umumnya kalau berdasarkan dari teori boundary layer atau lapisan batas, yang awalnya itu adalah kecepatannya ini masih uniform ya. Uniform itu kecepatannya seragam di saluran masuk, sama semua nilainya 10 meter per second, karena ada pengaruh friksi atau gesekan sehingga menyebabkan profil kecepatannya itu mengalami perubahan atau mengalami melengkung ya. Jadi kalau digambarkan kecepatannya ini, nah kecepatannya mengalami perubahan. Nah, kecepatan yang di bagian ini, di bagian titik ini, kecepatannya yang awalnya startnya 10, karena ada pengaruh faktor friksi atau gesekan dengan dinding, di bagian paling yang menempel atau paling melekat dengan dinding saluran bernilai 0, ini juga bernilai 0. Lalu di bagian titik puncaknya, ini adalah kecepatan maksimalnya. Jadi kecepatan maksimalnya itu artinya kecepatannya itu akan meningkat atau akan bertambah nilainya, yang awalnya 10 meter per second akan nilainya lebih besar dari 10. Jadi nilai velocity-nya itu akan mengalami peningkatan. 10-nya itu ya bisa saja nilainya nanti 10,5 meter per second atau 10
0,9 atau bahkan 12 meter per second atau bahkan 20 meter per second. Nah, nilai-nilai tersebut jelas yang tadi dipengaruhi ya oleh penentuan ada kondisi batas, seperti tadi ada di slide sebelumnya itu ada namanya nilai apa, viscosity atau nilai kekentalan. Nah, nilai kekentalan ini juga memberikan pengaruh terhadap nilai kecepatan maksimal yang ditimbulkan. Nah, fungsi dari grid ini ya dia akan tujuannya adalah menghitung nilai-nilai yang akan mengalami perubahan di titik pertama, apakah dia akan mengalami peningkatan, karena kalau misalnya dia masih menempel di dinding, nilainya akan bernilai 0, jadi di sini ada nilai 0, 0 meter per second, ini juga sama 0 meter per second, ini nilainya 0 meter per second, ini juga 0 meter per second, ini 0 meter per detik, ini juga 0 meter per second, ini juga 0, dan ini juga 0, dan ini juga 0, dan ini juga 0. Nah, tapi yang akan mengalami perubahan ialah di bagian ini. Yang pertama, misalkan kalau ini diilustrasikan, yang lengkungannya ini adalah lengkungan di tengah, lalu lengkungan yang berikutnya seperti ini, tapi yang di bagian selanjutnya nilai lengkungannya lebih besar lagi ya, artinya mengalami penambahan. Nah, poin-poin inilah yang nanti bisa diprediksi atau bisa diperkirakan oleh CFD. Jadi CFD bisa mengetahui atau memperkirakan perubahan nilai kecepatan di tiap node-nya. Jadi perubahan kecepatan di tiap titik ini mengalami perubahan. Ya, lalu bagaimana dengan simpel atau kasus yang 3 dimensi ya? Kasusnya tidak jauh berbeda kalau ini dalam 2D, kalau 3 dimensi ya bayangkan saja perubahannya itu dalam bentuk berbentuk sel ya, dalam bentuk perubahan dalam bentuk satu kotak, satu sel, satu bentuk kubus mengalami perubahan, tetapi yang umumnya terjadi ketika saluran tersebut atau fluida tersebut mengalir di bagian dinding, dia akan memiliki nilai bernilai 0 meter per second karena ada pengaruh lapisan batas atau boundary layer. Jadi boundary layer itu memberikan pengaruh terhadap nilai kecepatan yang mengalir di daerah sekitar dinding. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada